Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kami mau podcast tentang realita usaha. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayatunisa. Saya Fatul Fadila. Saya Adit Sadiqul Anam. Saya Andi Faturrahman Akas. Jadi guys, di sini kita lagi mau podcast tentang realita usaha seperti apa. Yang pasti dari pengalaman kita semua berempat. Nah, dimulai dari Fatur, dipersilakan untuk membahas tentang realita usaha seperti apa sih. Kebetulan Fatur ada bisnis ya. Ya. Bisnisnya seperti apa? Boleh dijelaskan Abang Fatur? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya asal muasal aku bikin bisnis Sejati itu, ST itu awalnya itu kan sebelumnya nih umiku punya warung makan, ya kan? Umiku tuh punya warung makan dan kebetulan setiap pulang kuliah itu libur kuliah aku selalu bantu umiku gitu loh. Nah, di suatu hari mungkin karena umiku maksudnya kayak kayak semacam membolehkan aku untuk berbisnis itu. Awalnya sebenarnya umiku bukan membolehkan, umiku yang membukakan peluang buat aku, karena umiku kan warung makannya ada minumannya kan, pastinya kan ada es teh, es jeruk dan lain sebagainya. Karena umiku kayak semacam dia lihat aku perjuanganku bantu dia itu, umiku ngomong gini lah akhirnya, ya udah empu itu panggilanku ya kalau di rumah ya, itu nama rumahku ya. Oke empu katanya, untuk uang minuman orang pesan nih, nanti uangnya buat kamu aja gitu, dan kamu yang modalin nanti minuman ini gimana gitu kan. Aku mengiyakan, wah uangku nih waktu itu. Nah, singkat cerita, ketika untuk minumannya itu aku udah dikasih sama umiku, aku sholat zuhur waktu itu. Aku sholat zuhur di masjid, orang sudah selesai sholat, aku berpikir, bagaimana ya kalau aku misalnya buat kedai-kedai minuman gitu. Awalnya bukan kafe, dan awalnya bukan kedai, cuman pure jual minuman aja, orang beli pulang, orang beli pulang. Singkat cerita, aku kasih tahu umiku, bilang, "Mi, bagaimana semisal kalau empu ini buat minuman nih, buat warung minuman." Kebetulan di rumah saya itu ada memang kayak semacam tempat yang dulunya umiku sempat jual es di situ, cuman ditutup karena memang mungkin apakah gitu, aku kurang tahu juga. Dan aku akhirnya izin lah sama umiku, bilang, "Mi, bagaimana semisal kalau tempat ini yang kosong ini empu yang isi gitu." Nah, aku yang isi gitu untuk jual es nih. Awalnya umiku bilang, "Yakin karena?" Aku bilang, "Iya, yakin aja, insya Allah kita usaha aja dulu gitu loh kan." Berkata umiku, "Ya udahlah, bukalah." Nah, akhirnya aku kalau nggak salah modalku itu 300.000 awal itu. Karena memang sebelumnya untuk presan es itu sudah ada. Yang nggak ada itu gelas-gelasnya. Nah, disitu aku belilah dengan uang 300 itu, dan akhirnya dari uang 300 itu bisalah berkembang sampai sekarang warungku itu, yang akhirnya aku renov, kayak bikin kafe-kafe kecil-kecilan, kedai kecil-kecilan yang dulunya orang beli langsung pulang, sekarang orang bisa nongkrong di situ gitu. Gimana Abang Batur kalau realitanya seperti kendala-kendala dalam menghadapi usaha? Pasti kan ada pasang Ya, surutnya betul gitu. betul. Nah, itu seperti apa? Kalau untuk hal itu kita nggak bisa terlepas ya dari yang namanya kendala jualan-jualan kayak gitu. Pasti juga ada yang namanya naik turun. Tapi untuk bisa mengatasi itu, dari saya adalah bagaimana kita bisa mengupgrade warung kita gitu lah. Yang tadinya mungkin hanya sekedar ya orang lihatnya ya kurang-kurang gimana. Nah, kita ini sebagai Gen Z ini harus bisa mengupgrade bagaimana orang bisa tertarik sama produk kita gitu. Ya, adapun kendalanya pasti ya, karena banyak saingan ya pastinya. Banyak saingan gitu. Satu kata dong buat penonton, apa hikmahnya dari seperti usaha itu harus membangun apa gitu? Oh ya, yang paling pertama ya pasti dari saya mental ya. Paling penting tuh mental, karena sebanyak apapun ide bisnismu, kalau memang kamu nggak punya mental untuk ngelakuin itu, pasti nggak bisa terlaksana. Karena memang mental pebisnis itu adalah salah satu kekuatan ya buat kita nih, karena memang untuk menjalankan suatu bisnis itu kita harus punya mental itu. Dan satu hal yang harus kalian tahu adalah kita ini sebagai manusia tugasnya hanya usaha dan berdoa. Adapun hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita buka warung, usaha, berdoa, selesai. Adapun hasil itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kapasitas kita sebagai manusia untuk memikirkan hasil itu. Kita hanya usaha dan doa. Baik, terima kasih Abang Fatur. Ya, Jadi sama. kita akan dilanjuti dengan Abang Adwit. Ya, kebetulan beliau ini ada pengalaman keluarganya. Kebetulan keluarganya atau kakaknya ya buat usaha perintar ya. Boleh Gabungan sih sebenarnya itu. gabungan sama Adwit. Oke.
Terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan tentang usaha itu, saya ingin menceritakan dulu nih sedikit daripada keluh kesah sebelum terbentuknya usaha itu. Jadi yang dimana mungkin saya pribadi dulu sempat apa ya jual-jualan juga, entah itu ngikut-ngikut jualan di sekolah, yang jualan nasi goreng, entah itu jualan risol dan lain-lain lah. Dulu sempat begitu karena memang mama juga apa ya kebetulan senang masak dulu. Jadi enak lah ngebantu juga. Ada developernya. Terus makin kesini aku sudah bisa ngerasakan uang sendiri tuh kayak oh begini toh rasanya uang sendiri. Iya enak banget kayak beda. Nah, walaupun cuma 1.000 tuh kayak beda banget rasanya uang sendiri tuh. Nah makin 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 kesini di selesai pondok itu kan saya pondok di jenjang SMA. Selesai pondok itu entah saya kepikiran kenapa saya nggak mau mulai untuk diri saya sendiri ya, entah itu usaha ataupun apapun lah yang bisa menghasilkan diri sendiri. Nggak lama uang yang kemarin yang bekas-bekas saya jualan itu masih ada tabungannya lah lumayan, sehingga kakak saya itu kebetulan kerja di bank kemarin, terus juga mau buka usaha, satu sepemikiran lah sama saya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol entah itu tentang planning kedepannya dan lain-lain. Untungnya beliau ini siapkan dana untuk modal awalnya. Jadi kayak ya saya mungkin hanya sebagian persen dikit lah. Dan nyampe paling 10 atau 20% doang dana awal saya. Jadi alhamdulillahnya dari situ kami bisa ngebentuk yang namanya usaha fotokopi di rumah. Itu modalnya sebenarnya modal untuk fotokopi itu cukup besar karena juga ngelihat daripada pasar-pasar kan. Kemarin itu untuk modalnya itu sendiri nyewa tempat aja 25 juta per tahun. Terus juga untuk isian dalamnya itu kan sama fotokopian itu kita mulai dari awal kan, betul-betul ngerintis dari awal kan. Jadinya itu total bisa nyampe di 60 atau 70 jutaan kemarin untuk modal itu doang. Terus juga kan kalau kayak gini nih untuk manajemen waktu juga kan, kayak misal kalau misalnya saya kuliah atau kakak saya lagi kerja itu agak susah kalau misalnya kita buka dari pagi. Kemarin tuh sempat kita bukanya pas malam aja habis maghrib, jadi habis maghrib tuh baru buka sampai jam 10 doang gitu, karena memang kakak saya kerjanya dari pagi sampai sore. Sampai sore. Terus juga saya kemarin mungkin kalau hari libur baru saya buka pagi, jadi nggak nentu jamnya. Jadi ngelihat daripada itu kan kayak pelanggan tuh pada hilangan karena kayak mana ya ini kok kayak niat jualan tuh enggak sih gitu, orang pasti anggap aja gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, karena ngelihat daripada manajemen waktu kita yang masih berhamburan gitu, kita coba untuk menyewa karyawan. Kemarin sempat dapatkan satu karyawan. Nah, tapi ya gitu juga sama yang kayak dibilang Bang Fatur tadi, ada yang namanya pasang surut. Ada yang mungkin dalam 1 bulan itu kita bukannya untung malah minus. Dan jadi kayak untuk menanggulangi itu gimana caranya misalnya 1 bulan ini kita minusnya itu berapa, gimana caranya bulan depan itu bisa ngenutupin minus itu. Entah itu kita buat promo kemarin tuh kita sempat buat 10 kali fotokopi, di situ kita kasih 2 kali gratis dalam 1 hari gitu untuk menanggulanginya, karena kan di Handil itu bisa dibilang untuk anak-anak kuliah belum ada kan, di situ masih fokus anak-anak sekolah. Terus juga kalau untuk persaingan bisnis fotokopi itu banyak lah yang lain juga fotokopiannya. Jadi gimana cara kami juga ngakalin gimana supaya bisa bersaing sama fotokopi lainnya gitu. Itu sih kalau mungkin dari saya. Jadi udah dijelaskan ya kendalanya. Boleh nggak ngasih ke penonton lebih tepatnya satu kata motivasi buat mereka yang mau bangun usaha gitu? Oke, kalau misalnya teman-teman mungkin mau mulai usaha, alangkah baiknya dimulai dari diri sendiri. Karena kalau misalnya kita ngajak orang lain tuh belum tentu orang itu tuh sepemikiran sama kita. Apalagi orang yang mungkin dekat sama kita itu bisa jadi musuh. Karena saya juga mungkin pernah gitu juga. Kemarin sempat juga mau buka usaha sama teman-teman di Samarinda ini, tapi ya gitu malah pecah jadinya. Tuh mungkin dimulai dari diri sendiri dulu, dari hal kecil lah yang sekiranya memang itu sebenarnya nggak ngedampak banget di hidupmu, tapi semakin sering kamu ngelakuin itu mungkin bakal besar juga hasilnya gitu. Oke, terima kasih Abang Adwit. Oke, dilanjutin Kak Eca. Boleh jelasin Kak Eca realita usahanya? Oke, kalau di sini aku bukan dari pengalaman pribadi aku ya, tapi dilihat dari apa yang aku lihat di keseharian, yaitu usaha milik orang tua aku. Jadi di sini tuh orang tua aku tuh punya usaha kecil-kecilan yang dimana usahanya ini adalah berjualan di kantin sekolah. Jadi usahanya itu dimulai benar-benar yang dari nol, yang dari mulai beli bahan-bahannya kayak kompor pembakarannya, mulai dari pokoknya semua alat-alatnya itu benar-benar yang dimulai dari alat baru gitu. Nah, jadi orang tua aku ini tuh
buka usaha nggak mulai dari langsung modal besar juga, cuman yang kecil-kecilan aja, pelan-pelan kan. Jadi dari semua bahan-bahannya, dari apa yang mereka jual itu mereka buat sendiri. Di situ tuh aku ngeliat gitu, nah ternyata mulai usaha itu tuh nggak cuman dari harus ada modalnya, cuman dari keberanian kita. Kalau kita misalkan karena kita punya uang sendiri, jadi artinya kita itu tahu gitu apa resiko yang bakalan kita ambil. Jadi orang tua aku tuh mulai usaha dari hal yang sederhana, itu kayak membuat dagangannya sendiri, semua dikerjakan sendiri, dan menyiapkan bahan masak ataupun produknya itu sendiri, memastikan kualitasnya itu bagus kan. Dan jujur dari proses itu tuh nggak mudah, kadang mereka tuh harus bangun pagi, kadang apa yang mereka buat itu harus mengulang karena hasilnya tuh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian benar, karena kadang kayak kalau kurang sedikit dari bahan makanan yang mereka buat itu jadi hasilnya fatal banget. Hasilnya fatal banget. Terus mereka tuh juga memulai usahanya dari tempat yang kecil, kayak kantin sekolah itu kan masih kecil banget ya, di ranah yang kecil banget. Kalau dipikir-pikir kantin sekolah itu kayak orangnya itu sedikit aja, dari cuman anak-anak sekolah aja. Terus itu mereka tuh kayak berjualan tuh hampir setiap hari, dan resikonya tuh kuliah tuh cukup besar karena kadang dagangan ini kadang habis, kadang juga nggak habis. Tapi yang aku lihat itu adalah konsistennya, mereka tetap berusaha terus gitu, tetap berjualan walaupun kadang dagangannya nggak habis, kadang dagangannya habis. Terus itu karena di situ juga aku lihat jualan itu nggak mesti untung terus, ya kan? Jualan tuh nggak mesti untung terus, kadang hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan. Tapi yang aku kagumi dari orang tuaku yaitu tetap konsisten. Mereka tetap sabar setiap harinya, tetap menjualan, tetap tidak mudah menyerah walaupun hasilnya kadang naik turun. Terus itu juga mereka tetap menjaga kualitas dan kejujuran. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik, tidak mengurangi kualitas hanya demi keuntungan. Kadang banyak orang yang berjualan itu mereka mengurangi bahan-bahan makanan mereka. Kadang kalau mereka ini sudah merasa wah banyak yang menyukai nih, nanti tiba-tiba barangnya itu kayak kualitas barangnya itu diturunin kayak gitu. Itu sih yang bikin aku kagum sama usaha-usaha orang yang baru, terutama dari orang tuaku. Terus itu hal lainnya itu adalah mereka tetap menjaga bisa mengatur keuangan mereka, walaupun usahanya sederhana, mereka tuh tetap mempertahankan modal, keuntungan. Jadi yang aku lihat selama ini adalah kalau berusaha, yang penting dalam berusaha itu adalah kerja kerasnya. Menjalankan usaha sendiri itu artinya tidak ada jam kerja, pasti kadang harus bekerja lebih lama, kadang juga harus tetap jalan walaupun sedang lelah. Itu sih yang aku lihat dari orang tuaku. Biasanya kalau yang kerja di kantin itu minusnya ada ya, ada banget. Dan ada juga yang paling parahnya itu adalah ketika kan biasanya orang main nih, mungkin mamanya itu sibuk melayani orang, kita nggak lihat nih siswa yang lain biasanya kan ngambilin benar. Pengalaman jadi pernah maling ya, salah masa belajar. Iya memang pernah ketahuan, memang berapa kali ada ketahuan. Untungnya nggak seberapa, maksudnya untungnya nggak seberapa, dan ada oknum, maksudnya anak-anak ini yang kayak semacam tengah tanjal gitu loh, kayak ada lah mungkin biasanya tuh, ini bukan pengalaman ya, cuman cerita teman-temanku aja, biasanya ada satu orang yang mengalihkan gitu loh. Contohnya ini kan berdua mereka, satu orang ini ada cerita ibu, misalnya mamanya entah yang satunya ini mulai memanfaatkan situasi itu. Nah itu yang kadang kita ini sebagai penjual di kantin yang kadang merasa resah yang ada kayak gitu. Nah yang untungnya udah nggak banyak, akhirnya didapatkan sama orang-orang yang gini, kan kasihan jadinya gitu. Terima kasih tambahnya Bang Patul. Sebelum mengalihkan ke saya mau nanya ke Elsa, soalnya kayak pengen nanya gitu. Pertanyaan itu kan tadi bilang kalau misalnya dagangan orang tua itu kadang habis, kadang nggak habis ya. Kalau misalnya nggak habis gimana, itu dialokasikan kemana? Entah mau gimana? Kadang kalau misalkan kalau SS itu dia dibagikan ke kembalikan ke siswanya lagi. Kadang mamaku tuh bagikan ke anak-anak yang memang lagi istirahat gitu kan, atau memang kayak kelihatan ada anak-anak yang membutuhkan gitu kan, kayak memang kan ada terkadang anak-anak yang gajinya uang sanggupnya itu kurang gitu, jadi mamaku kasih ke mereka. Kadang kalau untuk dagangan pentol-pentolnya itu sih karena bisa disimpan di freezer lagi kan, simpan di freezer lagi kemudian dijual lagi. Berarti es aja ya, masih bisa disimpan lagi. Oke, satu kata boleh Kak Elsa buat penonton? Kalau satu kata untuk penonton apa ya? Jangan mudah menyerah dalam membuka usaha, itu aja sih, kerja keras. bener. Terima kasih. Satu kalimat ini artinya. Oke. Sekarang kalau pengalaman pribadi dari Kanisa ini, bagaimana sih
realita kerja di dunia, Bukan realita hidup ya. realita usaha di dalam Oke, hidupnya. terima kasih Kak Elsa pertanyaannya. Jadi sebelumnya sih kita harus berkaca seperti apa sih kehidupanku gitu kan. Nah kehidupanku itu dimulai dari SMP. Aku udah mulai karena corona ya, aku udah mulai ikut omku berjualan. Kebetulan berjualan kaos kaki di pasar pagi. Nah di pasar pagi itu dia salah satu agen. Tahu kan kalau pasar malam itu ada jual kaos kaki Iya, iya. 15.000 dua gitu Iya. kan. Nah itu kebetulan yang agennya itu dari omku gitu kan. Jadi aku ngikut ke omku karena kebetulan tuh corona ya. Iya. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ke sekolah. Daripada aku bete, kebetulan di situ juga aku lagi fase putus cinta ya. Asik. boleh Ya, boleh. putus cinta kan. Nah, jadi daripada aku menangis di rumah gitu kan, jadi aku ngikut omku. Dari situlah aku dapat pengalaman gimana caranya aku ngelayanin pembeli dengan baik, dengan tersenyum. Di situ juga boleh jujur aku sebelum di masa-masa SMP itu aku lagi introvertnya. Nah ketika aku berjualan lebih tepatnya sifat ekstrovert itu bertumbuh gitu. Nah yang awalnya aku introvert banget, nggak bisa berbicara di depan umum. Dari jualan itu tuh aku bisa memaksa kamu untuk jadi ekstrovert banget gitu kan. Terus kita harus layani customer itu kayak kita harus tersenyum, apalagi kalau pelanggan lama kalau pelanggan lama itu langganan. Ya kayak di pasar malam itu kan belinya di situ ya. Nah jadi kayak kita harus tersenyum, kayak nanya kabarnya gimana gitu kan dari ramah. Nah setelah aku dapat pengalaman itu aku nyetus kayaknya bagus nih aku buat peluang usaha lah gitu, akhirnya peluang kan, karena aku udah bisa ekstrovert untuk melayani orang seperti apa gitu, sifatnya udah muncul gitu kan. Jadi aku diskusi lah sama kakak-kakakku. Kebetulan aku punya kakak itu 4, tapi yang satunya nggak ikut berbisnis. Jadi kami berempat itu berbisnis sembako. Nah awalnya tuh cari dulu tempat ruko. Survei. Kebetulan aku punya temanku itu punya ruko 4 ruko gitu kan. Nah ya harga teman lah gitu kan bahasanya. Nah begitu kami survei ya tempatnya menurut kami kurang layak. Kenapa kurang layak? Kayak Kecil. Bukan, kalau masalah kecil dan besarnya itu besar banget tuh gitu. Jadi kita ngambilnya tuh 2 pintu. Kenapa aku bilang kurang layak? Karena di atasnya itu peliwetnya tuh jatuh-jatuhan paham gak sih, kayak rapuh gitu kan. Nah itu jadi kami bangun lagi, kami renov ulang, terus kami cat itu semuanya. Nah itu betul-betul kami nggak punya pengalaman sama sekali, tapi kami cuma punya pengalaman melayani orang customer itu seperti apa dengan baiknya itu. Jadi kebetulan kakak-kakakku juga dia karyawan juga di pasar pagi gitu. Nah setelah itu kita ngumpulin duit masing-masing kan. Nah di awal itu kalau nggak salah duit kami itu 10 juta. Nah dan awalnya ya, dan awal itu buat bayar kontrakan toko. Toko itu sekitar 2 jutaan per bulan. Kenapa kita nggak ngambil per tahun yang tadi 25 juta ya? Karena nggak tahu putarannya gimana. Karena kondisi kita ini mau coba-coba tes ombak. Karena kan baru ya gitu kan. Tapi pas ketika kami coba-coba awalnya 10 juta, nah tiba-tiba di per bulan itu kayak melonjak omsetnya kayak 30 juta. Itu tapi belum keuntungan paling keuntungannya tuh ya 15 gitu kan. Nah tapi seiring berjalan waktu tuh kayak 6 bulan pasti ada ujiannya kan. Pasti. Nah ujiannya itu kayak kakakku itu capek pulang pergi, kebetulan tuh jauh ya dari rumah. Karena kan yang menjaga kita sip-sipan, mereka berempat ya. Nah jadi sip-sipan, terus kakakku 2 orang tuh capek, terus yang satunya ini namanya sudah berumah tangga ya, jadi dia itu sibuk sama istrinya. Nah itu jarang jadi jarang melayani ya. Kakakku yang satunya yang juga kebetulan ngajar di SD Hidayatullah itu kan, kayak capek pulang pergi kayak gini, dia aja nggak jadi kayak iri gitu kan. Nah karena lebih tepatnya mereka hidup bukan diusahain uangnya gitu. Nah mereka punya pekerjaan yang lain. Betul. Untuk kehidupan mereka tuh memang udah kayak adut kayak tadi kakaknya kan ada pekerjaannya. Nah seperti itu juga aku gitu kan. Lama-lama endingnya 2 orang tuh keluar ambil modalnya, jadi tinggal aku sama kakakku 2 kan. Nah terus kakakku yang satu ini dia ngambil uang di koperasi gitu, jadi otomatis itu utang ya. Sebenarnya itu pengalaman banget buat orang-orang yang baru mau bangun usaha, jangan sampai ngutang di bank atau di koperasi gitu. Kenapa? Karena itu bakalan jadi celaka buat kedepannya. Ya omsetnya seperti apa, terus pastikan kalau kayak utang di bank atau di koperasi itu kan ada pajaknya ya Wak. Nah kalau pajak itu yang jadi permasalahan, bisa nggak kita bayar, terus belum utang pokok sama
pajak itu kan berbeda ya. Nah itu kalau ketika kita bayar pajak belum tentu kita bisa bayar pokoknya itu. Ya. Nah itu yang kalau bisa jangan utang di bank atau di koperasi, tapi utang sama keluarga. Kenapa? Karena keluarga kan nggak ada bunganya ya pajaknya gitu-gitu. Nah setelah itu kakakku ngutang sekitar 100 juta buat tokonya itu, karena mikirnya tuh mau bangun lebih besar lagi gitu. Nah Ini 100 juta di-all-in-kan ke toko itu Iya. semua. Oh, Nah, lumayan ya. Nah, setelah itu 100 juta itu dibangun, tiba-tiba berapa bulan tuh omset tuh menurun. Oh. Yang awalnya 30 juta per bulan menurun banget drastis. Entah kondisi kayak beras atau produk-produk kita yang kita pasarkan buat orang tuh kayak ada yang berkualitas, ada yang enggak kan. Ya, Jadi betul, orang tuh yang memilih bisa, ya itu customer kan enggak melulu di tempat Ya. kita aja kan. Mungkin mereka cari yang murah. Nah, setelah itu menurun, udah nggak kuat tuh kakakku gitu kan. Nah, endingnya tiba-tiba masalah besar itu di bulan apa ya, 2025 bulan 12 Oh, ini baru akhir. aja. Itu masalah besar banget. Kenapa si yang punya toko ini mau ngambil, karena mau dijual semuanya gitu. Nah, Yang bukan punya disewakan, yang punya toko. Oh, paham. Kami kan nyewa ya. Ya, ya, Nah, ya, ya, jadi yang punya toko ini semuanya mau ngambil tokonya. Jadi tokonya itu mau dijual, bukan lagi disewakan, dijual sama orang. Oh. Sekitar 2M. Nah, nggak mungkin kan kita yang baru ngerintis terus ngutang di koperasi. Ya. Endingnya kakakku memilih untuk keluar. Jadi barang-barangnya itu semua Tahan. enggak, barang-barang yang kayak Iya, sama pokoknya. dijual, terus diobral di depan, dijual murah. Terus kebetulan kan suami kakakku yang cewek itu kan dia punya ibunya itu jualan juga, semua kotak kecil banget warungnya gitu kan. Jadi nggak memenuhin barangnya tuh, jadi ada beberapa yang dijual. Terus sembakonya ada yang dikasih ke itu buat dijual ke mandi. Nah, terus barang-barangnya kayak kulkas itu tuh yang 2M itu mau beli, tiba-tiba dia datang kan survei ya, lihat itu kan kakak masih jualan karena belum pure mau setuju mau dibeli banget gitu kan. Ya. Tiba-tiba orang yang mau beli 2M itu tuh mau bilang mau beli kulkasnya kakakku. Kakakku nggak yakin dong saking polosnya. Endingnya kulkas itu dibawa lari gitu. Nah, dan dia nggak jadi beli toko itu. Tapi gitu. dibawa lari jadi nggak dibayar. Kulkasnya dibawa lari. Astagfirullahaladzim. Ya itu luar biasa banget kan. Nggak dibayar. Nah, ya itu jadi endingnya ya toko kami itu sembako tutup. Cuma aku mau ngasih buat teman-teman Ya, motivasinya. pengalamannya itu, pertama jangan ngutang di koperasi, karena pertama itu kan kita nggak tahu ya kedepannya seperti Ya, apa konsekuensi. oke. Terus omset pasti akan menurun. Nah tapi ini jangan berputus asa untuk Ya. berjualan. Seperti kan ada pasang surutnya ya pasti. Terus ada kendala-kendala yang harusnya kakak kan bisa mengatasi itu, cari toko baru gitu atau punya, tapi enggak, karena mentalnya udah jatuh karena utang itu. Makanya aku bilang jangan pernah ngutang ketika berusaha mau melakukan bisnis. Kalau bisa ngutang nih kalau memang udah lagi kepepet di keluarga karena nggak ada pajaknya begitu. Terima kasih kalau dari pengalaman aku. Oh, kalau mungkin dari saya gini nih, Sah. Ini yang saya masih bingungkan ini adalah kakakmu ini kan mohon maaf ngutang kan nih. Iya. Kan kakakmu ngutang. Ini dalam kondisi dalam kondisi toko sembako ini omsetnya per bulan stabil kah sehingga dia berani buat ngutang kah atau apa ini? Iya, awalnya tuh kan stabil yang 30 juta tuh kan. Ya. Nah begitu dia ngutang, mungkin memang kan ngutang itu riba ya dalam Ya. Islam. Jadi kan tahu kan rezeki dari Allah bukan datang dari manusia ya kan. Jadi ya ketika dia ngutang omset itu menurun tuh gitu. Tapi nggak bisa juga disalahkan ngutang, Ya, tapi betul, banyak betul, kok di betul. luar sana ngutang. Rezekinya di situ gitu. Jadi ya sekarang lagi ngebayari utang gitu. Jadi makanya kalau bisa jangan pernah ngutang gitu. Nah apalagi pajak-pajaknya itu luar biasa, aku tahu banget gitu. Kondisinya kakakku yang realitas sekarang itu gimana, lagi jatuh sejatuhnya. Yang dulu hedon ya bahasanya bisa beli ini itu, sekarang dia lagi fokus bayar utang gitu. Belum pajak-pajaknya ya kan, Cok. Ya Allah. Nah begitu, ini bukan untuk dikasihanin, Ya. cuma banyak ini Jadikan harus motivasi jadi aja, pengalaman buat pelajaran. kita semua di sini, pembelajaran. Buat teman-teman yang nonton ini, buat siapapun di luar sana yang kalian mungkin masih merintis, intinya dari kami adalah bahwasannya bisnis itu bukan hal yang mungkin kadang kita bikin. Kadang nih kalau kita nongkrong nih, wah enak kayaknya kalau kita bikin bisnis ini nih, enak kayaknya kita bikin begini, enak. Satu hal yang harus kalian tahu adalah mental itu penting, bos. Kamu kalau nggak punya mental bisnis, sehebat apapun ide yang ada di sini, tapi kalau kamu nggak punya mentalnya, kamu nggak punya keberaniannya, nggak bakal jalan itu. Satu juga harus punya ini,
Ah, Yang banyak dong. ini juga harus ada kalau anda. Ya, aku alihkan 1000 pertama. Ya, jangan. Ya itulah pokoknya dari kami. Sekiranya bisa diambil pembelajaran semua dari Adwit, dari Nisa, dari Echa, dari saya pribadi. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Intinya, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ring apa? Penuh memori, bis baterai. Ya Allah, susah. Usaha milik orang tua aku. Ya, kalau itulah pokoknya buat teman-teman yang